Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi di video vlog aku, ibu rumah tangga dan seorang mahasiswa yang hobinya beres-beres rumah. Teman-teman yang lagi mager beres-beres rumah, yuk nonton video aku dulu. Dijamin deh setelah nonton video ini teman-teman pasti semangat lagi untuk beres-beres. Nah, oke teman-teman, hari ini aku mulai beres-beresnya dimulai dari ruang tamu. Di sini aku lagi ngelipetin ini penutup mobil ya teman-teman, yang beberapa hari yang lalu itu basah dan aku tunggu kering dulu dan sekarang udah kering. Jadi aku lanjut lipatnya. Setelah itu aku susun kursi dan di sini aku lagi ngebut-ngebut sofa. Setelah itu di sini aku lanjut ini buka gorden dulu supaya udara-udara sejuknya bisa masuk dan agak terang gitu. Ini ada tempat sampah, tadi pagi aku habis buang ya teman-teman di depan rumah. Jadi ini aku mau refill lagi kantong plastiknya, kemudian aku masukin ke dalam tempat sampah dan aku tutup lagi. Setelah itu aku simpan di kamar. Dan lanjut ini aku buka tirai, bukan tirai ya, apa ya namanya ini, gorden ya. Aku buka gorden yang ini, tapi karena mencong aku lihatnya, jadi aku perbaiki dulu. Nah, itu anak aku lagi bantuin aku voice note ya teman-teman. Sekarang ini aku lagi duduk-duduk manis di depan rumah dengan anak aku, lagi lihat-liatin burung-burung yang berterbangan sama orang-orang lewat di depan rumah teman-teman. Oke, lanjut di video. Sekarang aku mau beresin mainan anak aku. Pada saat ngerekam video ini anak aku masih tidur ya teman-teman. Dia sebenarnya udah bangun tadi pagi, tapi karena dia bangunnya kepagihan, jadi dia ngantuk lagi tadi pagi. Jadi suami aku kasih tidurin dulu anak aku, baru dia berangkat pergi kerja. Terus setelah dia berangkat pergi kerja, baru deh aku beres-beres rumah. Nah, ini lanjut aku mau kibas-kibasin atau sapu-sapu ini karpet yang di depan tempat TV. Terus aku lipat, baru aku simpan di situ, aku tumpukin aja. Terus lanjut di sini aku mau sapu-sapu ruang tengah dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini aku mau share tips lagi supaya kita itu sebagai ibu rumah tangga tetap waras dengan berbagai aktivitas dan kesibukan kita di rumah dan di luar rumah juga. Menjadi ibu rumah tangga atau ibu bekerja adalah pilihan masing-masing teman-teman. Dan setiap pilihan tentu saja pasti ada konsekuensinya teman-teman. Begitu juga dengan ibu rumah tangga. Ada tantangan yang harus dihadapi setiap harinya. Mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah setiap harinya mungkin akan membuat kita bosan. Berbeda dengan ibu bekerja yang setiap harinya keluar rumah dan bertemu dengan teman. Ibu rumah tangga rentan mengalami kejenuhan dengan rutinitasnya setiap hari. Maka dari itu, ibu rumah tangga juga harus menjaga kewarasannya. Nah, tips yang pertama itu me time dengan mengerjakan hal yang disukai. Nah, bentuk me time seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman. Misal ada orang yang me time-nya main HP, atau ada orang yang me time-nya istirahat atau merawat diri dan lain-lain. Nah, kalau aku sendiri me time-nya itu kayak nonton nonton vlog teman-teman yang suka bikin video juga di YouTube. Terus aku tuh suka nontonnya yang kayak bersih-bersih dan beres-beres rumah juga teman-teman. Terutama channelnya Kak Zulaika Pratiwi ya kalau tidak salah. Aku tuh suka banget nonton vlognya beliau teman-teman, dan aku tuh terinspirasi banget dengan cara dia bikin vlog dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, aku lanjut di video lagi ya. Di sini anak aku tadi pas setelah aku sapu-sapu di bagian luar itu, anak aku bangun. Terus sekarang aku mau mandiin anak aku. Tapi di sini aku siapin airnya dulu. Tapi karena aku nggak bisa jangkau air yang di kolam karena terlalu dalam, belum aku isi lagi. Jadi aku mau simpen dulu anak aku di sepedanya, dan ini aku lagi ngambilin sepedanya dulu karena
kalau misalkan sambil menggendong kan aku nggak bisa terlalu menjangkau gitu teman-teman, maksudnya nggak bisa terlalu jongkok gitu, jadi aku harus simpan dulu anak aku di situ. Sebenarnya di sini anak aku nggak mau tenang di situ ya teman-teman, tapi karena aku nggak bisa makanya aku paksain dia untuk duduk di sepedanya. Terus di sini aku lagi ngambilin air dinginnya, dan air panasnya masih belum masak, maksudnya belum mendidih gitu. Jadi sambil nunggu airnya mendidih, di sini aku lagi ini lipet-lipetin kantong plastik karena aku mau simpen untuk refill nanti kalau misalkan aku mau itu ganti plastik yang ada di tong sampah itu loh teman-teman. Nah setelah itu di sini aku lanjut mau ngambilin sabun dan ambil itu bola-bolanya anak aku. Sebenarnya sekarang anak aku tuh udah jarang untuk mandi-mandi bola gitu teman-teman, karena biasanya itu dia tuh kalau pagi-pagi itu dia tuh kayak BAB gitu teman-teman, jadi dia tuh bangunnya subuh banget. Terus biasanya kalau misalkan dia BAB pagi-pagi atau subuh gitu, aku langsung mandiin aja biasanya. Nah terus di sini aku lanjut mau temanin anak aku main dulu. Ini mainannya random aja teman-teman, pokoknya untuk supaya dia seneng aja dan anteng aja di situ sambil di sepedanya, karena sebentar aku mau ngangkatin ini air panasnya dan ini udah mendidih ya teman-teman, jadi aku matikan dulu kompornya baru aku angkat untuk aku tuang di air dinginnya teman-teman, maksudnya di baknya itu yang isinya udah ada air dinginnya. Nah oke teman-teman, lanjut di tips yang kedua, yaitu jangan pasang standar tinggi untuk kerapian. Nah, mempunyai anak balita ataupun batita itu pasti rumahnya nggak bakalan rapi terus ya teman-teman. Mungkin ada mainan yang berceceran atau ada makanan yang berserakan. Dan kalau misalkan kita mematok kerapian terus-menerus dalam setiap harinya di rumah kita, nah itu akan membuat kita stres teman-teman. Nah, contohnya aja di sini aku kan punya anak, maksudnya masih kecil sih, masih balita. Jadi aku tuh biasanya menemani dia main-main gitu, dan setelah main-main itu aku nggak bisa langsung beresin mainannya, dan biasa juga kalau misalkan udah makan aku nggak bisa langsung simpan tempat makannya, dan aku simpan aja dulu di situ. Dan aku simpannya itu pada saat anak aku tuh udah bisa ditinggalin atau misalkan udah anteng ataupun udah tidur gitu. Apalagi kan aku di rumah tuh kalau misalkan pagi cuman berdua sama anak aku, jadi aku nggak bisa tinggalin anak aku sendiri gitu kalau misalkan dia lagi tidak tidur, karena anak aku tuh kayak ngikut terus sama aku teman-teman, dia tuh kayak nggak mau kalau misalkan aku jauh-jauh gitu dari dia. Nah jadi kalau misalkan rumah dalam keadaan berantakan itu, kita maklumin aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kita udah punya waktu untuk membereskan dan membersihkannya, nah baru kita lakukan. Nah oke teman-teman, selanjutnya tips yang ketiga, yaitu kita harus istirahat yang cukup. Kesibukan sebagai ibu rumah tangga pasti akan membuat kita lelah ya teman-teman. Makanya kita juga harus punya istirahat yang cukup supaya tenaga kita itu tetap stabil teman-teman. Nah misal anak kita sedang tidur, nah kita juga bisa ikutan istirahat juga teman-teman. Kita jangan terlalu memforsir tenaga kita teman-teman, karena kita juga butuh istirahat untuk mengembalikan tenaga yang sudah kita keluarkan sebelumnya teman-teman. Terus tips yang keempat, kita jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing teman-teman. Jadi apa yang kita lihat baik belum tentu itu juga baik untuk kita teman-teman. Makanya kita tuh cukup bersyukur aja dengan kehidupan kita. Nah mungkin itu aja sih tips dari aku, itu tipsnya berdasarkan pengalaman dan beberapa referensi yang aku baca ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Nah oke teman-teman, karena aku udah habis topik pembahasan, aku lanjut di video aja ya teman-teman. Di sini aku mau lanjut cuci baju. Dan ini aku lagi ambil atau pilihin baju antara baju anak aku, baju aku, dan celana suami aku. Aku tuh bagi 3 bagian ya teman-teman. Maksudnya aku tuh cuci bajunya itu dibagi 3, yaitu
baju aku, maksudnya baju kaos aku dan kaos suami aku, terus beda lagi dengan celana-celana suami aku, karena celana-celana suami aku tuh kayak bahannya kayak levis atau pokoknya kayak tebal-tebal gitu teman-teman. Terus harus dipisahin gitu supaya nanti cuciannya nggak bercampur-campur gitulah pokoknya. Terus aku juga pisahin sama bajunya anak aku. Nah terus ini aku lagi ngambil selang, aku lagi pasang di kerannya supaya aku nggak capek-capek lagi ngangkat-ngangkat air ke mesin cucinya. Dan setelah itu aku lagi tunggu airnya full di mesin cuci, aku sambil ini lagi beresin atau lap-lap meja makan aku. Ini nggak terlalu kotor ya teman-teman, cuman ada bekas kecap pas tadi makan maksud aku sarapan pagi. Jadi aku lap-lap aja dulu, terus beresin juga kursinya. Terus di sini lanjut aku mau lap-lap di atas kulkas. Di sini aku lagi rajin banget teman-teman, aku lap-lap semuanya sampai ini samping-samping dan depan pintu kulkasnya aku lap semua, terus rice cooker juga aku lap semua. Pokoknya aku lagi bersemangat banget pagi ini untuk beres-beres. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau misalkan suaranya agak ribut gitu, karena sekarang ini aku lagi menggoreng juga, aku lagi goreng ikan. Terus sambil nunggu ikannya mateng, aku sambil voice note juga supaya pekerjaan aku selesai semua. Sebenarnya ini sih kalau misalkan ngonten atau ngedit video itu aku nggak punya kayak target gitu ya teman-teman, cuman sesukanya aku aja. Misal kalau aku lagi ada waktu luang, aku kerja. Kalau misalkan lagi nggak mood atau lagi sibuk juga, aku nggak paksain gitu. Jadi ini cuma mengisi kekosongan ya teman-teman. Oke, lanjut di video. Di sini aku lagi lap-lap di belakang kompor karena memang udah lama aku nggak lap di situ. Terus di sini aku juga mau lap bagian kompornya, tapi aku ganti lap ya teman-teman, karena di sini bagian atas kompornya berminyak banget. Karena memang teman-teman, aku tuh seringnya masak yang kayak yang kayak digoreng-goreng gitu, maksudnya kayak ikan goreng. Pokoknya begitulah, aku tuh jarang masak kayak ikan masak ataupun pokoknya yang berkuah-kuah gitu, aku jarang. Soalnya aku bisanya itu aja sih teman-teman. Makanya aku nggak pernah kayak video tutorial masak gitu, karena memang aku minimnya di soal masak-masakan gitu teman-teman. Karena pas masih cewek itu aku kan kerja, jadi aku maksudnya nggak punya waktu untuk belajar masak gitu. Jadi gitulah. Jadi sekarang itu setelah nikah aku baru belajar dikit-dikit untuk masak yang simpel-simpel aja. Nah, oke teman-teman, di sini aku udah beresin semua. Di sini aku lanjut mau mencuci. Sebenarnya udah dari tadi sih teman-teman, airnya full, tapi baru aku sempat untuk mencucinya. Nah, ini aku udah cuci piring juga, aku udah sapu. Tadi aku nggak record karena anak aku tadi bangun dan aku harus stopin pekerjaan aku. Nah, ini udah beberapa jam berlalu dan ini baru aku videoin hasilnya teman-teman, hasil bersih-bersihnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.